Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatul Husna, mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah perilaku organisasi. Untuk soal yang pertama, yaitu menurut saya, apa pentingnya mempelajari mata kuliah perilaku organisasi ini? Nah, karena mempelajari mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, ada beberapa alasan yang menjadikan mata kuliah ini penting untuk dipelajari. Nah, alasan yang pertama yaitu dapat memahami dinamika individu dan kelompok. Mata kuliah ini membantu memahami bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh motivasi, emosi, persepsi, dan kepribadian. Juga membahas bagaimana kelompok bekerja, termasuk dinamika tim, komunikasi konflik, dan pengambilan keputusan kelompok. Nah, dengan memahami dinamika ini, seseorang dapat meningkatkan hubungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Untuk alasan yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nah, perilaku organisasi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam organisasi. Dengan memahami hal ini, manajer atau pemimpin dapat mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja dan organisasi. Nah, meningkatkan kinerja organisasi ini dapat membantu menciptakan strategi manajemen yang lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu mengelola perubahan organisasi. Dalam dunia kerja yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola perubahan sangat penting. Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok merespon perubahan serta cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Manfaatnya itu dapat membantu organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan baru di lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan gaya kepemimpinan. Nah, perilaku organisasi membahas berbagai gaya kepemimpinan dan dampaknya terhadap anggota tim, memahami teori-teori kepemimpinan, dan membantu seseorang menjadi pemimpin yang lebih efektif. Hal ini meningkatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memimpin orang lain menuju tujuan bersama. Selanjutnya yaitu dapat menciptakan budaya organisasi yang positif. Nah, mata kuliah ini mengeksplorasi pentingnya budaya organisasi dalam membentuk perilaku karyawannya dengan memahami elemen-elemen budaya seperti nilai-nilai inti, norma sosial, dan etika kerja. Seseorang dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Manfaatnya dapat membantu membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Dan selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, perilaku organisasi ini memberikan kerangka kerja analisis masalah dalam organisasi konflik karyawan atau rendahnya motivasi. Mahasiswa juga diajarkan cara mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang efektif. Manfaatnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di tempat kerja. Dan yang terakhir, mata kuliah ini relevan di berbagai profesi. Ilmu perilaku organisasi ini relevan bagi semua bidang pekerjaan yang melibatkan interaksi manusia, seperti manajemen sumber daya manusia, pemasaran, konsultasi bisnis, hingga kewirausahaan. Nah, jadi mata kuliah ini menjadi bekal penting untuk sukses di berbagai profesi yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan manajerial. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi. Nah, menurut saya, culture shock itu ada perasaan bingung, canggung, atau stres yang dialami seseorang ketika mereka masuk atau bergabung dengan lingkungan kerja yang memiliki nilai, norma, dan cara kerja yang berbeda dari yang biasa mereka kenal. Nah, hal ini sering terjadi pada karyawan baru atau ketika seseorang berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain dengan budaya yang sangat berbeda. Misalnya, seseorang yang terbiasa dengan budaya kerja santai dan fleksibel mungkin akan mengalami culture shock ketika masuk organisasi yang sangat formal dan berkeras. Reaksi yang muncul biasanya mereka akan kebingungan terhadap cara mengambil keputusan, cara berkomunikasi antara rekan kerja, atau harapan terhadap performa kerja. Jika tidak ditangani dengan baik, culture shock ini bisa mengganggu produktivitas dan adaptasi karyawan, bahkan berujung pada turnover. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi onboarding dan pembinaan yang baik agar proses penyesuaian budaya dapat berlangsung lebih lancar.
untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan proses bagaimana budaya organisasi terbangun atau dibangun. Nah, budaya organisasi ini adalah sistem nilai, norma dan dalam suatu organisasi dan memengaruhi cara anggota berinteraksi satu sama lain serta dengan pihak luar. Proses pembentukan budaya organisasi dimulai dengan penetapan nilai-nilai dasar, visi dan misi perusahaan yang menjadi landasan utama. Nah, nilai-nilai ini dirumuskan melalui diskusi bersama antara pemimpin dan anggota tim untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan organisasi. Setelah itu, dilakukan sosialisasi dan orientasi untuk memperkenalkan budaya organisasi kepada anggota baru, sehingga mereka dapat memahami harapan, norma, dan perilaku yang diinginkan. Tahap ini dilanjutkan dengan implementasi sistem dan proses yang mendukung nilai-nilai tersebut, seperti kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang relevan. Nah, selanjutnya komunikasi yang efektif menjadi elemen penting dalam membangun budaya organisasi. Anggota perlu terus diinformasikan mengenai nilai-nilai budaya melalui pelatihan, seminar, atau forum diskusi yang juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, pengakuan dan penghargaan diberikan kepada anggota yang menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi untuk memperkuat komitmen mereka. Penghargaan ini dapat berupa bentuk formal maupun informal yang memotivasi anggota lain untuk berkontribusi positif. Nah, terakhir, budaya organisasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perubahan internal maupun eksternal. Proses evaluasi ini memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian agar budaya tetap mendukung tujuan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, sebuah organisasi dapat membangun budaya yang kuat dan positif, mendorong kinerja serta kepuasan kerja di antara anggotanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.